Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri, selaku Ketua PBVSI Provinsi Papua, meninjau langsung atlet voli indoor putra-putri Papua bertempat di Gor Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Papua didampingi oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare, Karaops Polda Papua, Kombes Pol Jeremias Rontini, Dirlantas Polda Papua, Kombes Pol M. Nasihin, dan para manajer serta pelatih PBVSI Provinsi Papua. Dalam tinjauannya, Kapolda Papua menyaksikan langsung pertandingan voli exhibition tim TC PON 20 2021 Papua melawan PBV TNI AU. Kita punya waktu untuk mempersiapkan diri itu cuma bisa bulan Mei, Juni, dan Juli. Kalau yang lain saya berikan dan kita paling komunikasi sekali untuk persiapan PON. Jadi saya minta persebaran dari Papua harus mau berlatih keras, ekstra keras. Kapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada anggota TNI AU atas kesediaannya untuk melakukan uji coba pertandingan dengan tim TC PON 20 2021 Papua. Semua itu dilakukan dengan harapan nantinya PON 20 Papua cabang voli bisa meraih juara 1 dan mempersembahkan medali emas. Dan kepada teman-teman para atlet yang ada dari PON Papua, saya sekali terima kasih dan saya tetap bangga dengan kalian. Kalian luar biasa. Tetap semangat kita mempersiapkan PON di tanah Papua. Karena orang bilang Papua bisa, Papua juara. Sanggup ya? Ya. Terima kasih. Kita beralih ke berita lain pemirsa. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Rudi Eko Sudarto menghadiri pelatihan peningkatan kemampuan Babin Kamtipmas Polisi Pi Ajar Polda Papua bertempat di ballroom lantai 3 Hotel Fox Jayapura. Pelatihan tersebut mengambil tema melalui pelatihan peningkatan Babin Kamtipmas, bentuk Polri yang humanis, mencerdaskan serta membangun karakter bangsa. Wakapolda Papua dalam sambutannya mengatakan, para Babin Kamtipmas adalah agen di lapangan yang akan mengembangkan pendidikan di Papua dan para Babin Kamtipmas agar membuat program Polisi Pi Ajar di wilayah masing-masing karena Binmas Noken adalah andalan di Binmas Polda Papua. Kalau orang Binmas itu semakin banyak membangun jaringan sosial, maka dia akan semakin baik. Semakin banyak dia melakukan komunikasi dengan masyarakat, interaksinya makin baik. Itu yang harus rekan-rekan perkuat. Rekan-rekan itu manusia-manusia, kalau Pak Kakor Binmas bilang itu, rekan-rekan adalah polisi sesungguhnya. Ia menambahkan, pemaknaan manusia dan dinamika kehidupan ada spiritual, family, dan working place, serta 4 elemen utama yang diperlukan di masa depan adalah berpikir kritis, keterampilan IQ, interpersonal, elastisitas, kreativitas mental, STEAM, dan SMART. Ia juga berharap para Babin Kamtipmas di Polres mempedomani hal-hal yang disampaikan serta melakukan terobosan-terobosan baru di pendidikan yang ada di Papua karena tanggung jawab besar ada di tangan para Babin Kamtipmas semua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Dr. Andos Ahmad Mustafa Kamal menjadi penceramah di Masjid Raya Baitur Rahim dan ingatkan jemaah tetap jaga persatuan dan toleransi dalam beragama. Kabid Humas mengatakan pada bulan suci Ramadan ini terdapat beberapa peristiwa yang penting. Salah satunya adalah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, juga disunahkan untuk melaksanakan Qiyamul Lail yang disebut dengan sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan. Ia menambahkan, karena sebagai seorang muslim harus selalu memperkuat iman,
agar semua terjaga dari segala fitnah dan hasutan, serta selalu saling membantu dan menolong kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, karena di bulan Ramadan inilah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kita harus tanamkan jiwa toleransi dan kebersamaan. Kemudian hindari ucapan, perilaku, ujaran-ujaran kebencian. Ya, sering karena Bapak Ibu tidak suka sama seseorang, karena Bapak Ibu ada HP di tangannya, kemudian gocek, maki-maki dan sebagainya. Hindari, jaga jarimu. Kalau dulu jaga mulut, sekarang jaga jari. Kemudian hindari pernyataan-pernyataan yang tadi sampaikan, ujaran kebencian, rasisme, bohong. Kalau tidak tahu nggak usah. Jadi ketika Bapak Ibu dapat WA atau dapat SMS dari teman, dari guru, yakinkan, klarifikasi betul nggak ini informasi ini. Karena begitu ada masalah, di-tracking oleh anggota kepolisian dari Krimsus, dari Dukcapil, akan terlihat jejak digital. Dirinya menghimbau kepada jamaah agar menjaga toleransi dan saling menghormati, baik internal agama atau antar umat beragama, bertutur kata santun dan ramah, hindari ujaran kebencian, rasisme, hoaks, dan manfaatkan digital dengan sebaik-baiknya. Kepolisian setempat akan selalu memantau perkembangan Kamtibmas serta ancaman yang terjadi, salah satunya melalui media sosial, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan yang baik apabila situasi keamanan tidak kondusif. Harapannya masyarakat khususnya di Papua dapat melakukan aktivitas dengan nyaman dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Kita sambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan amal dan ibadah serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah Ramadan dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri dan sesama di tengah pandemi COVID-19. Mari jadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama, serta membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita wujudkan Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mempererat persaudaraan anak bangsa. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya, Tim 2 yang tergabung dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melaksanakan kegiatan teguran dan himbauan COVID-19 kepada masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dipimpin oleh perwira Tim 2, AKP Edi Priyanto, dan diikuti seluruh personil Tim 2 yang terlibat dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dalam kesempatannya, AKP Edi Priyanto mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang masih aktif ikut serta
dalam kegiatan rutin patroli Ops KRYD pada hari ini. Sasaran kita pada hari ini adalah masyarakat Kota Jayapura seputaran Jalan Pantai Hamadi dengan target para pengunjung pantai yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pihaknya juga menghimbau terkait dengan larangan mudik untuk memperkecil angka penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Papua. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi angka penyebaran virus yang semakin hari semakin meningkat. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua memberikan teguran kepada pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm dan kelengkapan lainnya. Pelaksanaan hari ke-11 Operasi Keselamatan Matwa ini dilakukan bertempat di Taman Imbi, Kota Jayapura, dengan sasaran para pengendara yang tidak tertib dalam berlalu lintas, serta mengimbau kepada warga yang tidak taat pada protokol kesehatan. Teguran kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yang tidak memakai masker, kita memberikan masker. Demikian juga pada kurang tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas, kita memberikan teguran juga kepada masyarakat agar mereka bisa mentaati peraturan yang ada. Selain itu, anggota di lapangan juga memberikan imbauan kepada pengendara untuk selalu menggunakan masker dalam melaksanakan aktivitas. Ia menambahkan untuk menghimbau kepada masyarakat agar tetap mentaati peraturan dalam berlalu lintas, karena keselamatan itu penting, dan ingat keluarga yang menunggu Anda di rumah juga tetap berhati-hati saat berkendara. Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Yapen dalam kurun waktu setengah bulan April ini berhasil mengungkap 3 pelaku sindikat narkotika dan 1 tersangka hasil pengembangan yang masuk dalam daftar pencarian orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Ferdian Indra Fahmi, kepada awak media saat melakukan press conference di Mako Polres Yapen, Kamis sore 22 April 2021. Kapolres menegaskan akan terus mengungkap dan melakukan pengejaran kepada para pelaku-pelaku narkotika, baik pengedar maupun bandar besarnya, dan dari 4 tersangka yang berhasil ditangkap. Salah satunya merupakan bandar besar yang berhasil ditangkap di Kabupaten Kerom dengan jumlah barang bukti dari para tersangka seberat 413,5 gram narkotika. Kita berhasil menangkap pemasok, pengedarnya. Jadi kita tidak berhenti hanya terhadap yang menguasai, yang memiliki, ya, yang menyimpan, tapi kita juga sampai dengan menangkap siapa yang memasoknya. Meskipun itu berada di luar wilayah Kepulauan Yapen, tetap kita cari. Kalau kita rekapitulasi, ya, kalkulasi semua barang bukti narkotika jenis ganja yang sudah bisa kita ungkap di bulan April ini saja, ya, dari 3 TKP yang ada barang bukti narkotika jenis ganjanya ini adalah 413,5 gram. 413,5 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua, beserta staf dan bayangkari, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini, saatnya kita melaksanakan ibadah puasa, tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga tidak mengurangi rasa syukur untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan bagi saudara-saudari yang beragama Muslim, hendaklah untuk tetap mentaati protokol kesehatan
dengan tetap menerapkan 3M dan 1T. Memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dan tidak berkerumun saat melaksanakan ibadah. Dengan kesadaran bersamalah kita memutuskan masa rantai COVID-19. Tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada rasa syukur tanpa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Dalam mengisi kebersamaan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, keluarga besar Polres Tolikara bersinergi bersama TNI, Pemda, dan masyarakat mengadakan buka puasa bersama yang digelar di ruangan Bayangkari. Kapolres Tolikara, AKBP Dr. Juvenalis Takamuli, pada sambutannya mengatakan kegiatan ini bermakna untuk meningkatkan kebersamaan dan keakraban kepada antar instansi maupun kepada masyarakat. Semoga tamu undangan yang hadir ini dapat bekerja sama dalam upaya menjaga Kamtibmas untuk memajukan Kabupaten Tolikara ke arah yang lebih baik. Kami Polres Tolikara bersama dengan TNI, Pemda, dan juga masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Karubagai ini adalah dikandung maksud yang pertama, ya kita mengucap syukur bahwa sejak awal mulai berpuasa sampai dengan hari ke-10 ini semuanya berjalan dengan baik. Kita mensyukuri apa yang sudah kita lakukan dan kita juga mendoakan ke depan supaya kita juga selalu diberikan perlindungan, kita harus diberikan petunjuk supaya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berkaitan dengan situasi Kamtibmas di Kabupaten Tolikara khususnya di Kota Karubagai ini selalu kondusif. Diketahui bahwa buka puasa bersama ini juga untuk meningkatkan silaturahmi dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, mari senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Mewakili segenap Polres Tolikara beserta staf dan Bayangkari Cabang Tolikara mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim yang menjalankan, dan agar selalu tetap semangat sampai menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1442 Hijriah nantinya. Kepala Kepolisian Resor Merauke, AKBP Insinyur Untung Sangaji, memberikan motivasi kepada ratusan mahasiswa dan mahasiswi Akper dengan mengajak belajar bersama di Home Industry Polres Merauke. Kapolres Merauke mengatakan bahwa sekarang kita berlomba membuat home industry kelapa sawit. Oleh karena itu, ia mengajak para mahasiswa dan mahasiswi Akper untuk membuat minyak kelapa serta kancing baju dari batok kelapa karena memiliki nilai ekonomis. Ia menambahkan, olahan kancing baju dari batok kelapa jangan dianggap sepele, karena satu batok kelapa dapat dibuat menjadi 150 buah kancing baju. Terlebih jika kita dapat memberikan corak, maka dapat menghasilkan yang lebih. Kapolres Merauke juga mengajak para mahasiswa-mahasiswi Akper untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif, di mana saat ini umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di Kabupaten Merauke. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.